Kok bisa sih kalah dari timnas Malaysia? Padahal main di kandang sendiri. Kemarin bilangnya mau juara. Ini lawan Malaysia aja kedodoran, apalagi lawan timnas Vietnam ini nanti. Gile, 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 gile. Full time, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Malaysia dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan mengoleksi 3 poin sama seperti Malaysia. Sedangkan Vietnam dipastikan lolos dengan koleksi 6 poin. Lawan terakhir timnas Indonesia nanti Vietnam, sedangkan timnas Malaysia akan ketemu Timor Leste di pertandingan terakhir. Dengan kondisi seperti ini, timnas Indonesia diwajibkan menang agar bisa memperpanjang asa di turnamen Piala AFF U17. Ini sangat disayangkan, bermain di kandang sendiri, Indonesia justru kedodoran. Kecolongan lewat gol dari corner kick, timnas Indonesia tidak bisa membalas hingga peluit babak kedua dibunyikan. Benar-benar banyak yang harus diperbaiki. Mulai dari passing, mulai dari kontrol bola, mulai dari pergerakan bola. Selalu deadlock apabila bola sudah melewati garis tengah. Bingung gitu, bola mau dikemanain. Strikernya juga nggak buka ruang. Mau ngesut dari jarak jauh juga jadi tendangan keluar angkasa. Ya, kita doakan aja dan semoga bisa menang melawan Vietnam di laga terakhir. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Gua harus jujur ya, menonton pertandingan timnas U17 tadi itu sangat-sangat membosankan. Percuma kalian menguasai possession sampai 70%, tapi final pass-nya 0 besar. Indonesia di awal main pakai formasi 4-3-3. Kurniawan mau kita main ofensif. Oke, niatnya bagus, tapi lihat gol Malaysia tadi. Berawal dari serangan balik, kemudian dapat tendangan pojok, dan dieksekusi dengan sundulan yang jauh melengkung ke dalam gawang Indonesia. Marking dari back kita tidak ada. Melepaskan Muhammad Faris begitu aja dapat dengan bebas menyundul bola dari tiang jauh. Kita punya beberapa pemain yang bagus di tengah, kayak Sanjaya, ada Rido juga. Tapi kenapa bolanya cuma muter-muter doang di tengah gitu kan? No creativity at all. Malaysia bermain pintar dengan hanya butuh satu kesempatan dan gol 1-0 cukup untuk mengalahkan Indonesia. Sekarang tinggal pertandingan terakhir melawan Vietnam nanti hari Minggu. Pilihannya hanya satu, menang atau out. Kalau mainnya masih kayak tadi sih, yakin tidak akan berpengaruh apa-apa ya sama hasil ya. Mending gak usah lolos dulu, benahi mental, dan tetapkan skema permainan yang tepat untuk tim U17 kita. Menurut kalian gimana boy? Coba kalian komen di bawah. Cuba korang tengok skor ni. Sebelum game diorang cakap apa? Aku nak tanya, sebelum game aku nampak komen-komen korang tu. Katanya nak bantai Malaysia 6-0 lah, 8-0 lah, 10-0 pun ada. Tengok-tengok. Tim Malaysia bawah 17 berjaya mengalahkan timnas Indonesia. Okey, jom sembang sikit game under 17 ni. Sejujurnya sebelum game memang aku tak expect apa-apa pun budak-budak ni. Yelah, sebab sebelum ni kena tibai dengan Vietnam. Jadi aku rasa skripnya sama je lah kot. Sebab aku letak Vietnam dengan Indonesia ni sama level. Rupanya untuk tim under 16 dan under 17 diorang tak sama level lah. So Malaysia yang sebelum ni kena makan dengan Vietnam, malam ni berjaya mengalahkan Indonesia. Tahniah aku ucapkan kepada budak-budak ni. Form 4, Form 5 kan. Budak muda at least mempertahankan balik maruah Malaysia. Bukan apa, setiap kali ada game Malaysia, tak kisahlah bola ke, futsal ke, memanjang kalah je. Kali ni tiba-tiba menang. Menang 1-0 lawan dengan Indonesia. Dekat half time lagi. Dia punya penjaring, penjaringnya adalah Faris Daniel Fazli. Nama pun nama Gen Z bro. Nama Gen Z. Daniel Fazli. Tahniah. Minit 33 menjaringkan gol. Sebenarnya aku tak dapat nak tengok sebab dekat Astrogo aku tengok tadi macam tak ada. Tak tahulah kalau aku terlepas pandang ke apa, tapi aku rasa game ni tak ditayangkan di Astro. So tahniah aku ucapkan kepada pemain-pemain bawah 17 ni. Kalau korang lah harapan, terpaksalah aku tunggu lagi 5 tahun lagi nak tengok korang main di dekat senior team. Okay. So tahniah sekali lagi aku ucapkan.
Halo guys, kita akan bahas AFF U17. Indonesia kalah semalam dari Malaysia dengan skor 1-0. Kok bisa? Oh, sudah beda zaman ya, bukan Coach Nova lagi atau gimana? Dilihat tahun lalu Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia loh. Sekarang kalah sama Malaysia. Belum lagi nanti Indonesia akan melawan Vietnam U17. Yang nyatanya Vietnam mengalahkan Malaysia dengan skor 4-0. Apakah Indonesia tidak lolos? Atau gimana? Kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan Indonesia mengalahkan Vietnam. Kok bisa sih timnas U17 kalah lawan Malaysia? Kok bisa sih kesusahan di Piala AFF? Karena full time timnas Indonesia harus kalah atas Malaysia pada babak fase grup ASEAN Championship. Wow. Biasa ngeliat timnas U17 gacor di Asia, biasa ngeliat timnas U17 lawan tim Amerika, Eropa di Piala Dunia kemarin. Sekarang kalah loh di AFF, lawannya Malaysia lagi nih. Mau kritik tapi ini tim baru, pelatihnya baru, skuadnya juga beda. Gak dikritik tapi mainnya ampun. Sebenarnya udah feeling kemarin menang lawan Timur Leste 4-0 itu gak bikin kita nyaman sama sekali. Apalagi di babak kedua kita sama sekali gak cetak gol. Nah ini lawan Malaysia ngejar 1 gol pun susah banget. Dengan hasil kekalahan ini, timnas Indonesia sekarang berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Di bawah Vietnam dan Malaysia. Mana next match-nya kita lawan Nguyen lagi lawan Vietnam. Aduh, yang kemarin baru bantai-bantai Timur Leste 10-0. Udah lah ya, lawan Vietnam, nothing tulus aja, nggak usah diharapin lagi. Yang penting, ini akan jadi PR besar untuk Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Semangat terus berproses Garuda Muda. Gimana guys menurut kalian? Tulis di kolom komentar yang lebih. Oke guys, update terbaru. Timnas Indonesia harus kalah dengan Malaysia dengan skor 1-0 guys. Macam mana pula lah nih? Memang kita nanti diejek sama opini pin sebelah tuh. Apalagi sama si Alta itu. Mana si Alta itu? Memang kuat terus lah ya. Oke guys, jadi timnas kita harus mengakui kekalahan dan permainan timnas Malaysia memang bagus lah ya. Jadi Indonesia nggak bisa menyamakan kedudukan saja, nggak bisa guys. Tapi ya gimana lagi, memang itu udah kalah, kita terima. Dan tahniah untuk Malaysia. Dan kita merenungi untuk kekalahan timnas U17 Indonesia saat ini guys. Kacau guys. Cangkrik guys, cangkrik. Selepas Malaysia menang ke atas Indonesia guys ya, dengan keputusan 1-0, inilah kedudukan untuk Malaysia sekarang ni di ASEAN Under-17 Boy Championship. Kita berada di kumpulan A. Vietnam nombor 1 guys, 2 kemenangan. Diorang kalahkan Timor Leste 10-0 weh. Lain macam. Aduh. Tapi apapun sekarang ni kedudukan Malaysia nombor 2 dan Indonesia pun nombor 3. Kan? Sama mata lah sekarang ni kan. Tapi by the way kita sama weh. Satu menang, diorang pun ada kekalahan. Tapi apapun insyaAllah lah aku akan update banyak lagi guys ya. Untuk perlawanan Malaysia Under 16 untuk korang semua. Lepas ni kita lawan Timor Leste. Aduh. Timor Leste tu boleh katakan hebat jugalah play-play dorang. Tapi insyaAllah kita buat yang terbaik. Indonesia pun menang besar juga dengan dia ya, dengan Timor Leste. Tapi insyaAllah kita buat yang terbaik. Kalau menang tetap bersama Malaysia. Okay. Hujan. Kalau gua pikir-pikir berat nih. Berat timnas Indonesia U17 untuk lolos dari fase grup ASEAN U17 Championship 2026. Karena simple aja, lawan Malaysia aja kalah. Apalagi nanti lawan Vietnam. Ya, berikut adalah klasemen sementara Grup A ASEAN U17 Championship 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 3 poin. Sedangkan Vietnam berada di puncak klasemen sementara dengan perolehan 6 poin. Ya mau nggak mau Timnas Indonesia U17 wajib menang menghadapi Vietnam untuk lolos dari fase grup. Tapi Vietnam aja bantai-bantai Timor Leste dengan skor 10-0. Aduh,
Ya good luck deh untuk Garuda Muda. Terus belajar dan konsisten. Menurut kalian timnas Indonesia bisa nggak nih lolos dari fase grup? Tulis di kolom komentar. Ya, itulah tadi teman-teman ulasan dari netizen timnas Indonesia dan Malaysia ya teman-teman tentang pertandingan Piala AFF U17 2026 ya teman-teman yang diselenggarakan di negara kita sendiri di Indonesia di grup A ya teman-teman. Dan ya kekalahan melawan timnas Malaysia U17 ini memang menyesakkan karena ya kita tahu sendiri ya teman-teman, kita dan tim Malaysia bagaimana rivalitasnya. Dan ya saya pribadi juga sangat kecewa karena kita bisa dikalahkan oleh Malaysia U17. Bahkan Malaysia U17 itu persiapannya sangat minim ya teman-teman, datang ke Indonesia untuk bertanding. Dan ya itulah sepak bola. Tetapi yang perlu digarisbawahi juga bahwa timnas kita, timnas Indonesia U17 memang dari segi permainan menguasai bola, tetapi decision makingnya sangat kurang ya teman-teman dalam pengambilan keputusan dan finishing yang menjadi penyakit timnas kita. Penyesalan akhir yang melawan Malaysia U17 ya bisa dikatakan buruk ya teman-teman, meskipun beberapa kali mendapatkan peluang tetapi ya hasilnya belum bisa mencetak gol ya. Dan memang permainan Malaysia saya lihat sangat terkonsep ya teman-teman, betul-betul hanya bertahan dan melakukan serangan balik. Dan ya bisa dikatakan beruntung bahwa karena bisa mencetak 1 gol, dan disitulah dia bermain parkir planet ya teman-teman. Betul-betul pertahanannya sangat dalam dan timnas U17 kita tidak bisa membongkar permainan bertahan Malaysia tersebut. Dan ya nanti pada hari Minggu ya teman-teman akan melawan timnas Vietnam U17. Dan ya Vietnam ini memang permainannya sangat gahar ya. Serangan 7 hari 7 malamnya sangat ngeri karena Malaysia aja dibantai 4-0 dan Timor Leste 10-0. Gila banget ini ya Vietnam U17. Tetapi ya cara agar bisa lolos dari fase grup cuma harus dan wajib mengalahkan Vietnam U17 meskipun itu sulit. Dan bedanya nanti karena kalau Malaysia kan main bertahan ya teman-teman, tetapi Vietnam pastinya main menyerang karena Vietnam itu nggak pernah bermain bertahan, dia pasti main menyerang. Dan ya kita lihat saja nanti bagaimana Coach Kurniawan Dwi Yulianto bisa menyiasati permainan tersebut. Ya oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.